warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengungkapkan atau mengeksplor materi-materi yang kemarin debat di Jogja antara Pendeta Budi Asali dengan Koh Dondi, juga Ibu Etika serta Bang Palen. Nah, ketika debat itu berlangsung, sungguh mengebohkan seantero Indonesia. Debat yang sangat dinantikan dan debat yang ditunggu oleh seantero umat Muslim dan umat Kristen khususnya. Karena apa? Karena di dalam debat itu adalah perdebatan secara ilmiah. Artinya ada pihak Muslim yang awalnya mu'alaf tapi juga jago atau ahli Bible, sehingga dari kalangan Muslim ini memahami Bible secara ilmiah. Nah, ujungnya adalah mengkritisi Bible berdasarkan Bible itu sendiri. Nah, kemudian dijawab oleh Pendeta Asali juga mempertahankan argumennya, yang akhirnya perdebatan itu menemukan satu solusi. Berbeda adalah suatu kesepakatan, atau kita berbeda adalah sesuatu yang harus kita hargai. Nah, apa yang harus ditemukan dalam hikmah debat ini? Ternyata ketika debat tidak harus disamakan pendapatnya, sekalipun dari dasar kitab suci yang dipegang. Bagi seorang mu'alaf yang bernama Koh Dondi itu sangat memahami dan mengerti serta menguasai kitab Bible-nya, karena beliau dulunya juga seorang Kristen. Seorang Kristen yang jago kitab, artinya kata beliau pernah menjadi juara kitab, membaca kitab Bible di gerejanya. Nah, ketika mu'alaf, warisan itu tidak ditinggalkan. Persoalannya hanya tidak diimani. Nah, ini modal dasar, modal besar dari Koh Dondi untuk berdebat dengan seorang pendeta Kristen, Budi Asali. Yang ujungnya Pendeta Budi Asali menawarkan Koh Dondi untuk meyakini Injil yang dipaparkan oleh Budi Asali. Tapi apa yang dijawab oleh Koh Dondi? Koh Dondi menjawab bahwa Injil yang akan diimani adalah Injil yang benar-benar dari Yesus. Nah, artinya orang Kristen mengimani Injil itu ada dari perspektif Yesus, juga Paulus, sedangkan Koh Dondi adalah dari perspektif Yesus. Ini yang sesuai dengan Al-Quran. Akhirnya perdebatan itu adalah perdebatan yang indah, menyenangkan, juga saling toleran. Apa yang bisa diambil dari debat ini? Ternyata seorang yang memiliki satu agama bisa menguasai atau bisa mengerti atau bisa menjadi ahli agama lain. Tapi ahli jadi agama lain bukan untuk diimani atau bukan untuk diamalkan, hanya untuk dipahami, untuk dibaca, ya, sehingga apa? Modal untuk dialog. Jadi bagi siapapun dari agama pun bisa. Ketika orang ingin ahli dari agama lain atau ahli menjadi ahli agama lain, boleh, asal tidak menghujat, asal pakai data. Nah, inilah akademisi, ya. Akademisi kitab suci itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena banyak orang yang memahami kitab suci orang lain berdasarkan kitab sucinya sendiri. Ujungnya apa? Ujungnya adalah permusuhan, ujungnya penghujatan, penistaan agama. Nah, di sini maka keahlian itu diperlukan, karena keahlian adalah berdasarkan data. Jadi bagi orang agama apapun, saya dari Kristen atau Hindu, Buddha, ingin menjadi Islamologi boleh, tapi asal datanya mumpuni, tidak dipandang dari perspektif agama sendiri. Nah, ini pendekatan ini namanya pendekatan epose. Pendekatan epose adalah menunda pemahaman yang dia pegang, konsep-konsep yang dia yakini dan diamalkan untuk bisa memahami agama orang lain. Jadi sangat mudah dan sangat perspektif ketika kita orang Islam ingin menjadi ahli kristolog. Tidak akan dilarang, tidak akan haram, karena bukan untuk diimani tapi untuk dipahami. Begitu juga silahkan bagi orang non-Islam yang belajar Islam sebagai ahli semologi. Cuma persoalannya hingga akhir sekarang belum ada atau belum ditemukan seorang Kristen yang ahli Islamologi sebagaimana dia memiliki ahli Bible-nya. Tapi di dunia Islam, khususnya Indonesia, sudah ada. Contohnya Koh Dondi ini adalah satu contoh, ya, yang harus dikembangkan. Satu figur yang harus dikembangkan sebagai suri tauladan untuk mempelajari agama orang lain, tapi tidak menghujat berdasarkan
data. Akhirnya apa? Akhirnya muncul pemahaman yang saling toleran. Demikian pemaparan pada kali ini. Mudah-mudahan para pemirsa tetap subscribe menonton channel Nel Terarah. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.